Sahabat sekalian, bagaimanapun waktu kita akan terus berlalu. Hari berganti, tahun bertukar, mengantarkan kita ke penghujung kehidupan. Di tahun yang baru ini, bila hidup kita lebih buruk dari tahun kemarin, maka alangkah merugi dan terlaknatnya diri ini. Kalau masih sama, maka alangkah tertipunya. Waktu terus berlalu, tapi kita tidak dapat mengambil pelajaran. Satu-satunya yang menjadi pilihan adalah kita harus lebih baik. Tapi dari mana perubahan itu kita mulai? Terlalu banyak hal yang perlu ditata ulang agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tapi marilah kita mulai dari sesuatu yang paling penting, yang akan sangat menentukan baik dan tidaknya jalan kehidupan kita, yang menjadi kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Itulah salat 5 waktu. Rasulullah menjadi contoh utama. Beliau menjadikan salat sebagai kegiatan terpenting dalam hidupnya. Bila tiba waktu salat, beliau bahkan seperti tidak mengenali keluarganya dan bersegera menunaikan salat. Di tengah kecamuknya perang, dalam keadaan antara hidup dan mati, beliau tidak meninggalkan salat, bahkan tetap melaksanakannya dalam berjamaah. Di saat banyak beban dan masalah, beliau menjadikan salat sebagai saat untuk menghibur dan mengistirahatkan jiwa. Beliau jemput perintah ini langsung ke hadirat ilahi Rabbi pada malam Isra dan Mi'raj. Salat pada waktunya menjadi amal paling mulia di antara sekian amalan lainnya dan menjadi penentu kesetiaan hati seseorang kepada agamanya. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Idza hanat 'alaika salatuk, faman ladzi ya'uzzu 'alaik?" Jika salat engkau anggap urusan sepele, maka apalagi urusan yang kau anggap penting? Sebagaimana engkau jaga salatmu dengan baik, maka hidupmu pun akan terjaga dengan baik. Namun saat engkau melalaikannya, maka hidupmu akan menjadi berantakan tak tentu arah. Ketika engkau muliakan perintah Allah ini, maka Allah akan memuliakan hidupmu. Ketika engkau menunda dan berlambat-lambat melakukannya, maka urusanmu akan menjadi serba terlambat. Rasulullah pernah mengingatkan, "La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah." Tiadalah suatu kaum melambat-lambatkan salatnya kecuali akan terlambat seluruh urusannya. Siapa terbiasa mengakhirkan salat, maka bersiaplah ia terlambat dalam segala urusan hidupnya. Pekerjaan, rezeki, keturunan, kesehatan, kemapanan, dan begitu pula petunjuk darinya. Tidakkah engkau sadar bahwa panggilan salat itu beriringan dengan panggilan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setiap hari Allah beri kita modal 24 jam untuk kita gunakan sepenuhnya demi kepentingan kita. Maka alangkah meruginya kita bila kita dengan sepuas-puasnya menggunakan 23 jam sehari, semalam untuk kepentingan sesaat, namun enggan untuk memanfaatkan waktu sejam saja untuk kehidupan abadi yang tiada batas. Kita habiskan waktu untuk bermain-main dan sibuk dengan urusan dunia, namun tidak kita berikan waktu kepada diri ini sebentar saja untuk khusyuk menghadap Tuhannya. Padahal di waktu salat itulah saat kita yang paling dekat dengan Sang Maha Pencipta. Saat itulah kita bisa menyampaikan segala pinta kepada Zat yang Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tak terbatas dan iradat yang tak terhingga. Itulah saat terkabulnya doa antara azan dan iqamah, di saat sujud, saat tahiyat akhir, dan setelah salam adalah waktu istijabah dan sangat berharga. Saat kita diminta, bahkan dipaksa untuk meminta, dengan jaminan terkabulnya segala permintaan itu, tetapi kita yang enggan dan tidak mau, maka pantaskah kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan keadaan atau yang lainnya?
Bukankah yang pantas disalahkan adalah diri kita sendiri? Dan titik utama perbaikan itu ada pada diri kita sendiri juga. Layaknya sungai jernih di depan pintu rumah, yang kita bisa membersihkan diri dengan sepuas-puasnya 5 kali sehari. Begitulah Rasulullah mengumpamakan sholat. Polusi-polusi syahwat dan virus-virus dosa yang masuk melalui mata, telinga, lisan, pikiran, hati, dan juga panca indera lainnya berusaha kita bersihkan melalui salat itu, agar hati ini tetap dapat jernih menerima isyarat petunjuk, agar ia tidak keras kepala dalam kebodohan, agar tak buta dalam kesesatan, agar ia masih tetap menerima ajakan kasih sayang dan kebenaran. Salat adalah hadiah dan karunia yang istimewa. Setelah menghadapi penat duniawi yang melelahkan hati, kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan hati ke posisi terbaiknya yang mempunyai koneksi dengan Ar-Rafiqul A'la. Jiwa kita menemukan kesejatiannya, semakin bersih dan bersinar, melahirkan nilai-nilai yang mulia. Saat kita terlalu larut dalam keduniaan yang membuat kita galau, khawatir, dan penuh keresahan, kita diberikan waktu untuk melaksanakan sholat yang dapat mengembalikan jiwa ke dalam lingkar tenang dan bahagia. Kita hadir dan datang untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tak terhingga, sekaligus sebagai media untuk membuka gerbang-gerbang nikmat lainnya. Kita datang ke masjid, memenuhi panggilan azan sebagai bentuk syukur, wasilah untuk meminta, juga saat yang terbaik untuk membersihkan diri kita. Maka para ulama berpesan, ila salati mata sami'tan nida mahma takunidh dhuruf. Segeralah berdiri menuju salat saat engkau mendengar panggilan azan dalam keadaan bagaimanapun. Sahabat sekalian, inilah saat kita memperbaiki hidup kita dengan memperbaiki hubungan kita dengan pemiliknya dan penguasanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha Penyayang selalu memanggil dan mengajak kita kepada kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari segera penuhi panggilannya.